Maka ulama-ulama di Indonesia ini, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, jangan jadi ulama-ulama anjing lapar. Kiai, sudahlah, nggak usah macam-macam. Kiai tenang aja di pondok, nggak usah ngomong ini duit. Ditutuplah mulutnya kiainya itu. Tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar karena sudah makan jasanya duit iblis. Lah sekarang tokoh-tokoh Islam banyak profesor doktor, semua agama sama, semua agama benar. Profesor doktor murtad, tidak peduli. Ini hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Timbang Nganggur Official. Baru-baru ini telah beredar video pesan Kiai Syukron Ma'mun. Ulama jangan tunduk pada pemodal atau pengusaha. Jangan takut menyatakan yang benar. Maka ulama-ulama di Indonesia ini, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, jangan jadi ulama-ulama anjing lapar. Kiai, sudahlah, nggak usah macam-macam. Kiai tenang aja di pondok, nggak usah ngomong ini duit. Ditutuplah mulutnya kiainya itu. Tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar karena sudah makan jasanya duit iblis. Lah sekarang tokoh-tokoh Islam banyak profesor doktor, semua agama sama, semua agama benar. Profesor doktor murtad, tidak peduli. Ini hukum Islam. Ketua MUI dan pengurus PBNU Kiai Khalil Nafis bertemu dengan tokoh sesepuh NU, Kiai Syukron Ma'mun, yang dulu di zaman Orba dikenal sebagai singa podium lantaran sangat berani mengkritik rezim Soeharto. Kiai Khalil menulis tentang pertemuan dengan pamannya itu dan pesan yang disampaikannya. Di antaranya, agar ulama itu mandiri secara ekonomi, jangan sampai lehernya dipegang oleh penguasa atau pengusaha. Beliau juga berpesan untuk tidak takut menyuarakan kebenaran apapun resikonya. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah, carilah oleh engkau surga. Dengan apa mencari surga? Allah sudah kasih tahu, carilah oleh engkau surga dengan apa yang saya berikan kepadamu. Carilah surga dengan ilmumu, carilah surga dengan hartamu, carilah surga dengan kedudukan dan jabatanmu untuk menegakkan keadilan. Lah inilah orang yang berotak. Oleh sebab itu saya anjurkan mulai malam ini semua yang mendengarkan ceramah saya itu pasang niat, saya wajib membiayai Islam agar Islam tidak dipermainkan oleh si kafir-kafir itu. Ya, ada peribahasa bahasa Arab zaman jahiliyah Habib, tapi saya pergunakan di zaman sekarang ini. Apa kata orang-orang zaman jahiliyah itu, Kiai? Jawwe kalbakah yadbakah, laparkan anjingmu kalau ingin nurut sama kamu. Anjing kenyang, Kiai, gak bakalan nurut. Kiai pegang roti, anjingnya kenyang, duduk-duduk. Baru anjing itu akan nurut kalau anjing itu lapar. Maka ulama-ulama di Indonesia ini, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, jangan jadi ulama-ulama anjing lapar. Kalau kau menjadi ulama anjing lapar, kau akan dipermainkan. Iya, ini saya berdasarkan pengalaman. Banyak hal yang dibicarakan oleh beliau, mulai dari pendiri pesantren sampai soal kebangsaan. Soal pesantren, beliau berpesan agar terus ditekuni, karena itu yang tak akan terputus di dunia dan akhirat. Kalau sebagai ketua MUI atau Rais Syuriah,
PBNU itu ada masa jabatannya. Ketika Nabi Daud ketemu dengan iblis, apa kerjaanmu iblis? Ya kerjaan saya apalagi kalau tidak menggoda manusia. Bagaimana kamu menggoda manusia? Dijawab oleh iblis, gampang. Saya hidup, iblis sudah berpengalaman sejak Nabi Adam tidak mati. Yang kita permainkan manusia Syukran Ma'mun paling 60 tahun, 70 tahun. Ditanya oleh Nabi Daud, bagaimana kalau ketemu dengan para kiai? Nah, disitulah sulitnya. Kalau saya ketemu dengan kiai, tapi bagaimanapun sulitnya, ulamanya pun saya bikin kayak bola di kaki anak kecil. Digoda oleh iblis dengan keinginan kiainya. Gak perlu kiainya ajak marhabanan, kasih amplop yang tebal, kasih berkat yang banyak, nanti undang lagi tahlilan, yang undang iblis, dikasih lagi amplopnya yang tebal, kasih lagi berkat yang banyak. Belum menggoda, undang lagi, sudah berkali-kali makan duitnya iblis, baru iblis mulai menggoda. Pak Kiai, sudahlah, nggak usah macam-macam, Kiai tenang aja di pondok, nggak usah ngomong ini duit. Ditutuplah mulutnya kiainya itu, tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar karena sudah makan jasanya duit iblis. Ini kata Nabi Daud, bukan kata saya. Nah, inilah saudara-saudara, supaya Islam ini gagah, perkasa, independen. Umat Islam wajib membiayai Islam. NU zaman dulu, warga NU membiayai NU, sehingga NU gagah. Zaman ke Syekh Asy'ari, zaman ke Wahab, gagah NU itu. Bonang lagi mengadakan kampanye, tidak minta biaya sama PBNU, ya biayanya orang Gondang Legi sendiri. Di Pasuruan mengadakan kampanye Partai Nahdlatul Ulama, waktu itu saya yang berpengalaman, tidak ada biaya dari pusat, ya biaya dari cabang NU Pasuruan itu. Gayanya pinter waktu itu. Kalau di Malang akan ada kampanye, semua muslimat harus kumpulkan nasi 3 bungkus. Setiap muslimat, pemuda Ansor dengan fatayat cari minum, sirup 1000 botol, letakkan di lapangan masjid. Semua yang kampanye satu lapangan makan semua. Yang minum tidak ada yang kehausan. Mengapa? Warga NU sadar saya wajib membiayai NU. Loh, sekarang kesadaran ini mulai agak rontok. Malah bukan mau membiayai NU, apa yang saya dapat dari NU. Itu bedanya cara berpikirnya. Kalau dulu mereka berpikir apa yang saya berikan kepada NU. Kalau sekarang kadang-kadang berbeda, apa yang saya peroleh dari NU. Inilah hancurnya NU. Nah, saya bangkitkan kembali supaya orang-orang NU ini siap untuk membiayai NU, siap membiayai masjid. Kalau hari Jumat misalnya, tidak usah jauh-jauh, para perokok hormatilah apa yang dihormati oleh Allah, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah. Semua perokok-perokok di desa Ganjar, setiap pagi Jumat, ini hari Jumat, saya berhenti merokok 1 hari 1 malam. Uang rokok saya untuk masjid 20.000, 30.000 per orang masuk masjid. Berapa juta? Hidup
hidup masjid, hidup Islam tanpa ngemis-ngemis kepada orang-orang yang berduit, tanpa proposal. Ini saya inginkan hidup Islam kayak begini, Kiai. Jangan ngemis-ngemis, minta-minta, minta sumbangan ke sana ke sini, masuk kantor keluar kantor, gak punya malu. Mari kita Islam ini bikin mandiri. Saya orang NU, sisihkan sebagiannya untuk NU. Alhamdulillah, walaupun kita bukan orang kaya, alhamdulillah kita jumlahnya banyak. Kalau di Kabupaten Malang ini katakan 5 juta saja, paling sedikit di Kabupaten Malang orang NU, 5 juta kali 10.000, seperti 10 miliar. Mau bikin apa NU Malang? Mau bikin Universitas Nahdlatul Ulama jadi, mau bikin rumah sakit Islam yang marak, yang bagus jadi. Kalau tiap orang NU 10.000 tiap minggu, kalau Kabupaten Malang paling sedikit 5 juta, Kiai, kali 10.000, 50 miliar, Kiai. Mau bikin apa NU? Mau bikin universitas yang tidak kalah dengan Brawijaya, mau bikin rumah sakit Islam yang dokter-dokternya spesialis, hidup Islam dengan syarat orang Islam berpikir saya wajib membiayai Islam. Bagaimana, Beb? Apa? Saya ya wajib membiayai Islam. Apa yang saya berikan kepada Islam, bukan apa yang saya dapat dari Islam, tapi apa yang saya berikan kepada Islam. Kalau ingin Islam besar, ingin Islam jaya, tidak dipermainkan oleh orang-orang yang berduit. Sedih saya, Kiai, melihat sebagian tokoh Islam hanya tokoh boneka aja, namanya tokoh Islam tapi otaknya Yahudi. Lah, ini saya menginginkan Islam kayak dulu. Jadi orang Islam siap untuk membiayai Islam. Saya orang NU. Apa artinya 1 bulan 1 kali saya sisihkan 10.000 untuk NU, kali 5 juta anggota NU, 50 miliar tiap bulan. Kita dapat mengumpulkan duit. Pemimpin NU-nya amanah, bikin rumah sakit yang bagus, ambil dokter-dokter spesialis dari Surabaya, ambil dokter spesialis kalau perlu dari Jakarta, kalau perlu dari luar negeri, dari Jerman. Islam jaya, Islam hidup. Kita bersyukur alhamdulillah, walaupun kita tidak termasuk golongan kaya-kaya, alhamdulillah Allah kasih rezeki kita jumlahnya banyak. Di Indonesia ini penduduk Indonesia 270 juta, katakan yang NU sepertiga, saya bikin kecil, berarti 100 juta. Saya bikin kecil lagi, yang Islam 20%, 50 juta. Kalau 50 juta orang NU, 50 juta orang NU, lalu mau berkorban 10.000 tiap bulan, berapa triliun? Beliau berpesan bahwa amanah ini sekarang bagaikan bulan sabit, nanti pasti berproses menjadi bulan purnama. Sekarang masih kecil, tapi insya Allah segera besar asalkan istiqomah. Dalam konteks keagamaan, beliau berpesan agar mandiri secara intelektual dan ekonomi, agar tidak menjadi anjing lapar. Beliau mengutip pepatah Arab yang mengatakan, bikin laparlah anjing Anda,
pasti ia mengikuti Anda. Makanya, ulama jangan berharap kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menggadaikan ilmu dan perjuangannya. Bisa-bisa ulama yang haus dengan kekuasaan dan lapar akan jabatan menjadi pengekor dan tunduk pada kemauan pemodal atau pengusaha yang bertentangan dengan hati nuraninya. Dalam konteks negara, beliau juga berpesan agar jangan takut untuk menyatakan yang benar. Umur dan nasib seseorang itu adalah Allah yang mengatur, bukan orang. Karenanya, mengatakan pendapat dan mengarahkan umat jangan takut, asalkan memastikan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Semua mereka masuk surga. Saudara kiai moderat, padahal kiai murtad. Ya harus ada yang berani mengatakan yang benar ini. Saya katakan di mana-mana. Bukan di Ganjar saja, di Jakarta saya dengungkan. Saya ajak debat. Seenaknya saja. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Kalau saya ditanya, mengapa Pak Sukron sholat subuh? Saya yakin, saya jawab dengan tegas. Saya sholat subuh karena saya yakin dengan sholat subuh, insya Allah Sukron Makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.